so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kami yang berjudul Spektrum Atom yang beranggotakan saya Jen Devina dengan NIM 210333157, saya Bunda Fairoma dengan NIM 210333159, saya Mentari Azrina Salsabila dengan NIM 210333163, dengan dosen pengampu Ibu Fadila Ulfajora, SPD MSI. Baiklah, topik pada presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama yaitu ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada teori dasar, yang keempat ada prosedur, yang kelima ada data, yang keenam ada pengolahan data, yang ketujuh ada pembahasan, yang kedelapan ada tugas akhir, yang kesembilan kesimpulan, dan yang kesepuluh lampiran. Untuk tujuan eksperimen akan dijelaskan oleh Kuntum Khaira Umar. Tujuan eksperimen yang pertama yaitu menentukan spektrum atom helium, hidrogen, dan merkuri. Yang kedua, tujuannya yaitu menentukan tingkat energi masing-masing atom yang diujikan. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama spektrofotometer, aksesori kit, yang kedua optics bench 60 cm, yang ketiga aparatur bracket, yang keempat high sensitivity light sensor, yang kelima rotary motion sensor, yang keenam ground based with alat atau standard, yang ketujuh spectral tube power supply and mode, yang kedelapan hidrogen spectral tube, yang kesembilan helium spectral tube, yang ke-10 mercury spectral tube, yang ke-11 550 universal interface, yang ke-12 Pasco Jackson software. Lanjut saja, teori dasarnya yaitu spektrum atom merupakan spektrum frekuensi radiasi gelombang elektromagnetik dan yang dipancarkan atau diserap oleh atom atau molekul yang dihasilkan oleh transisi elektron dari suatu keadaan yang lain. Macam-macam jenis spektrum antara lain spektrum kontinu, spektrum berbentuk pita, dan spektrum diskrit. Transisi elektron dapat terjadi dengan cara menggunakan elektron sehingga terjadi eksitasi dari suatu tingkat energi ke tingkat energi yang lain sehingga dapat menyerap atau memancarkan foton. Sebagai contoh, apabila suatu atom dipanaskan, elektron dalam atom tersebut mendapatkan energi tambahan sehingga tereksitasi ke tingkat energi yang lain. Namun, karena tingkat energi eksitasi elektron tidak stabil, maka ia kembali turun ke tingkat energi yang lebih stabil dan memancarkan foton. Masing-masing elemen atau atom individual memiliki spektrum atom yang unik yang berbeda satu atom dengan atom yang lainnya. Terlihat pada gambar yang pertama yaitu spektrum atom helium dan gambar yang kedua spektrum atom merkuri. Telah diketahui bahwa model atom hidrogen yang digagas oleh Bohr digambarkan sebagai suatu inti yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit lingkaran. Berbeda dengan model atom hidrogen, untuk kasus transisi optik pada atom He dan Hg melibatkan jumlah elektron lebih dari satu. Probabilitas paling tinggi eksitasi dan absorpsi terjadi pada elektron yang terluar dari atom. Energi ikat elektron terluar memiliki nilai yang lebih kecil daripada energi elektron di dalamnya, sehingga lebih mudah melakukan transisi optik pada elektron terluar. Pada kasus percobaan kali ini, gas helium pada lampu memiliki kontribusi 2 elektron di setiap atomnya. Hamiltonian atau non-relativistik untuk kedua elektron pada He dapat dituliskan sebagai berikut. Saat cahaya melewati sisi difraksi, cahaya dibelokkan untuk membentuk pola difraksi. Sudut K maksima dalam pola difraksi diberikan oleh D sin sama dengan M dikali lambda, M sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana D adalah jarak antara garis pada besi, lambda adalah panjang gelombang cahaya, dan M adalah nomor urut. Sesuai dengan gambar 4.2 yaitu pelepasan elektron dan gambar spektrofotometer. Cahaya yang dilepaskan oleh atom ketika elektron tereksitasi meluruh dari orbit energi yang lebih tinggi ke orbit energi yang lebih rendah.
tingkat energi elektron dalam atom hidrogen diberikan oleh E sama dengan min dalam kurung ME E pangkat 4 per 8 epsilon 0 H kuadrat ditutup kurung di 1 per N kuadrat, di mana ME adalah massa elektron, E adalah muatan elektron, O adalah konstanta permitivitas, H adalah konstanta Planck, dan N adalah bilangan tingkat energi 1, 2, 3, dan seterusnya. Memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan 2 menghasilkan persamaan E sama dengan min 13,6 EV 1 per N kuadrat. Energi foton E adalah energi negatif dari kehilangan energi elektron yang diberikan oleh delta E sama dengan min EF dikurang EI sama dengan 13,6 EV buka kurung 1 per N kuadrat F NI kuadrat. Untuk foton tampak yang dilepas oleh hidrogen, tingkat energi akhir adalah sama dengan 2. Panjang gelombang dari foton yang dilepas ditentukan dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan C per M, di mana C adalah kecepatan cahaya dan F adalah frekuensi. Didapatkan rumus yaitu F sama dengan delta E per H. Terlihat pada gambar 4.3 yaitu spektra, dan gambar 4.4 yaitu spektrum warna. Sekian penjelasan materi dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Untuk tabel data dan pengolahan data akan dijelaskan oleh Mentari Azrina Salsabila. Baiklah, setelah dilakukan percobaan maka didapatkan data sebagai berikut, di mana warna garis yang pertama yaitu oranye dengan suhu 20,00 derajat dengan lambda 562,28 dengan lambda teori 590 dengan perbedaan persennya 5%. Untuk percobaan yang kedua yaitu warna garisnya berwarna merah dengan suhu 18,90 dengan lambda 532,52 dengan lambda teori 620 dengan perbedaan 10%. Untuk percobaan yang ketiga yaitu warna garis berwarna ungu dengan suhu 13,73 derajat dengan lambda 390,20 dengan lambda teorinya 380 dengan perbedaan persennya 3%. Untuk percobaan yang terakhir yaitu warna garisnya berwarna hijau dengan suhu 16,16 derajat dengan lambda 455,91 dengan lambda teori 495 dengan perbedaan 8%. Untuk pengolahan datanya, di mana pada tabel 1 menggunakan rumus D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana M sama dengan 1, theta sama dengan 20,92 derajat dengan lambda sama dengan 587,46. D sin theta sama dengan M dikali lambda, D sin 20,92 sama dengan 1587,46. Dia sama dengan 587,46 dibagi dengan sin 20,92 didapatkan dia sama dengan 1644 nm. Pada tabel 4.1 spektrum helium, dia sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana M sama dengan 1, dia sama dengan 1644. Untuk percobaan pertama didapatkan theta sama dengan 20 derajat, dia sin theta sama dengan M dikali lambda. Lambda sama dengan D sin theta dibagi dengan M sama dengan 1644 nm dikali dengan sin 20 dibagi dengan 1. 1644 nm dikali dengan sin dari 20 yaitu 0,342 dibagi dengan 1 didapatkan hasil 522,62,5 didapatkan persen KSR-nya sebesar 4,79%. Untuk data yang kedua yaitu theta sama dengan 18,90 derajat, D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana lambda sama dengan D sin theta dibagi dengan M sama dengan 1644 nm dikali dengan sin dari 18,90 dibagi dengan 1. 1644 nm dikali dengan sin dari 18,90 yaitu 0,32 dibagi dengan 1 didapatkan hasil 532,52 dengan persen KSR 14%. Untuk
percobaan yang ketiga yaitu tetanya didapatkan 13,73 derajat D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana lambda sama dengan D sin theta dibagi dengan M. Didapatkan 1644 Nm sin dari 13,71 yaitu 0,234 dibagi dengan 1 didapatkan 384,696 dengan persen KSR 1,2%. Untuk percobaan yang terakhir, tetanya sama dengan 16,10 derajat D sin theta sama dengan M dikali lambda, lambda sama dengan D sin theta per M. 1644 Nm dikali dengan sin 16,10 yaitu 0,277 dibagi dengan 1 didapatkan hasil 455,91 dengan persentase KSR-nya 8%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh saya. Pembahasan pada eksperimen spektrum atom ini yaitu kami melakukan satu macam percobaan. Yang pertama yaitu menentukan pemisahan garis dengan menggunakan persamaan salju. Nilai ini digunakan untuk menentukan panjang gelombang. Pada percobaan berikut didapatkan D sama dengan 1664 nm. Percobaan kedua yaitu spektrum helium dengan memperhatikan titik puncak pada grafik yang diperoleh didapatkan spektrum orange dengan sudut 20,00 derajat dengan panjang gelombang 562,28 nm dan didapatkan presentasi kesalahannya 4,7%. Dan pada warna merah dengan sudut 18,90% dan panjang gelombang 532,52 nm sehingga persen KSR-nya 14%. Dan pada warna violet dengan sudut 13,73 derajat didapatkan panjang gelombang 390,20 nm dan KSR 1,2%. Dan pada warna hijau dengan sudut 16,10 derajat didapatkan panjang gelombang 453,91 nm dan persen KSR-nya 8%. Nah, besarnya presentasi kesalahan pada praktikum spektrum atom ini terjadi karena kesalahan alat maupun kesalahan praktikan saat praktikan melakukan eksperimen. Selanjutnya yaitu ada tugas akhir. Yang pertama, berdasarkan percobaan bandingkan spektrum dari masing-masing atom yang dilakukan pada percobaan. Jawabannya, panjang gelombang yang dihasilkan helium dan spektrum hidrogen lebih panjang daripada spektrum merkuri. Yang kedua, berdasarkan percobaan, jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan spektrum atau tingkat energi masing-masing atom. Jawabannya, yang menyebabkan yaitu panjang gelombang dan sudut elevasinya. Di sini terdapat lampiran dari hasil eksperimen spektrum atom yang kami lakukan. Nah, kesimpulan dari eksperimen kami tentang spektrum atom yaitu yang pertama, spektrum atom hidrogen, helium, dan merkuri dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan spektrofotometer KISI yang mengatur lintasan cahaya. Dari hasil yang didapatkan kesimpulan bahwa panjang gelombang dan spektrum dapat diketahui dengan mengukur sudut dan spektrum maksimum untuk setiap garisnya. Yang kedua, tingkat energi dari setiap atom adalah sama besarnya yaitu 0,15. Sekian presentasi dari kami tentang spektrum atom. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Sarvina, saya persilakan. Baiklah, saya Sarvina Salsabil ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana eksperimen spektrum atom membantu kita memahami struktur atom? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Sarvina. Pertanyaan selanjutnya yaitu Habibatul Khaira, saya persilakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Habibatul Khairiyah dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada spektrum atom, apa yang paling penting yang harus diperhatikan agar grafik yang didapatkan sesuai dengan yang kita harapkan? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Habibatul Khaira. Pertanyaan selanjutnya yaitu Tiara Khairatun-Nisa. Kepada Tiara Khairatun-Nisa, dipersilakan. Baik, saya Tiara Khairatun-Nisa dengan NIM 21033129. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana spektrum atom dapat menentukan nilai tingkat elektron dalam satu atom? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tiara Khairatun-Nisa, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana spektrum atom dapat digunakan untuk menentukan tingkatan energi elektron dalam atom. Spektrum atom dapat digunakan untuk menentukan tingkatan energi elektron dalam atom melalui analisis garis-garis spektrum yang dihasilkan
saat elektron berpindah antara tingkat energi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Fadila Ulfajora SPMSI, dan asisten dosen Kak Widya Sukmasanti dan Auzahira Ashafa. Hanya itu dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.